Selamat malam semua, terima kasih karena sudah hadir di kelas saya pada malam hari ini. Ini merupakan kelas pengganti karena kemarin saya lihat masih banyak yang belum memahami materi yang kita bahas kemarin. Kita mulai ya. Oke, kok masih banyak yang kameranya off, sudah dinyalakan. Sudah nyala kameranya. Oh, saya kok melihat Okta, kayaknya sakit. Okta kenapa? Kamu sakit kah, Okta? Wajahnya Okta, kamu pingsan, nak? Okta. Kejadian tadi tidak akan terjadi jika kita peduli terhadap kesehatan mental kita. Jakarta PSBB lagi untuk yang kedua kalinya. Seperti yang kita tahu, pada akhir tahun 2019 telah ditemukan virus yang dinamakan COVID-19. Virus ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui droplet atau yang sering kita sebut dengan percikan air liur. Karena mudahnya penularan virus ini dan semakin banyak orang bahkan negara yang terinfeksi, akhirnya virus ini dinyatakan sebagai pandemi. Yang oleh karena itu, kita semua disarankan untuk melakukan karantina mandiri, mencuci tangan, menggunakan masker kemanapun kita pergi, bahkan menjaga jarak 1-2 meter. Declaring a state disaster. Betsy Price is expected to announce a state. Americans are facing a new normal. Semenjak dinyatakannya COVID-19 sebagai pandemi, kita sudah 7 bulan melakukan segala aktivitas dari rumah, mulai dari sekolah hingga bekerja, yang akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, kapan pandemi ini akan segera berakhir? This virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away. Dari pertanyaan tersebut akan berkembang menjadi kegelisahan, rasa takut akan tertular, cemas akan kondisi kesehatan masing-masing, dan curiga. Hal ini dapat dibuktikan melalui data yang diperoleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia melalui swab periksa yang dilakukan kurang lebih 5 bulan terakhir. Bisa dilihat data tersebut, masalah psikologis yang terbanyak adalah 65% mengalami cemas, 62% mengalami depresi, dan 75% mengalami trauma. Tentu angka ini bukan angka yang sedikit. Yang saya mau tekankan di sini adalah merasa takut dan cemas saat masa pandemi sekarang ini adalah hal yang sangat wajar. Tapi kita tidak boleh membiarkan hal ini terus terjadi. Karena seperti yang kita tahu, jika kesehatan mental kita tidak terjaga, maka daya tahan tubuh kita atau imun dapat juga turun. Dampak dari tidak terjaganya kesehatan mental lain adalah berkurangnya produktivitas. Maka dari itu, saya di sini mengajak kita semua untuk bangkit dari keterpurukan menuju SDM yang unggul dan mulai beradaptasi dengan pola kehidupan yang baru, dimulai dengan hal-hal yang sederhana yang dapat kita lakukan, yaitu dengan cara membuat daily rutin apapun kegiatannya sehingga kegiatan kita setiap harinya lebih terarah. Kita juga harus mengurangi membaca berita yang kurang tepat sumbernya atau belum tentu kebenarannya. Selain itu, kita juga harus bersosialisasi dengan teman, kerabat melalui media daring. Kita juga harus menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara makan yang teratur, juga istirahat yang cukup. Selama di rumah aja, kita juga harus melakukan hobi baru, yaitu main gitar, bernyanyi, atau bermakeup. Dan yang terakhir, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan profesional jika merasa perlu. Kita semua dapat mengaksesnya secara gratis di aplikasi Sehatpedia yang difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan. Mari mulai segala sesuatu dari hal yang kecil, yaitu mulai dari diri sendiri, untuk menuju SDM yang unggul, Indonesia maju. Kalau saya aja bisa, kenapa Anda nggak bisa? Salam sehat jiwa.